Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Walaupun kita belajar lewat daring saat pandemi COVID-19 ini, kita tetap semangat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 5. Nah, kita akan berlatih gerak tari bunga jumpo. Apakah kamu masih ingat tentang cerita Pawe Budaya? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, untuk mempercepat, maka Bu Guru nanti akan membantu membacanya. Bu Guru bantu baca ya. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasembahan dan tari piring. Tari pasembahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khas. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Suku Minangkabau mempunyai tari piring, suku Aceh mempunyai tari kreasi bunga jumpo. Tari piring dan tari bunga jumpo merupakan contoh dari sekian banyak tarian yang ada di Indonesia. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Apakah kamu masih ingat gerakan tari bunga jumpo? Nah, ayo kita pelajari gerak dasar berikut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar gerakan dasar tari bunga jumpo dalam posisi berdiri. Nah,
Sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Nah, kamu nanti persiapkan posisi kamu duduk. Nah, amati dan baca keterangan pada gambar gerakan tari bunga jumpo pada level rendah berikut. Yuk semuanya kita siap duduk ya. Kita akan bersama-sama melihat gambar pada pelajaran ini. Nah, sekarang waktu kemarin kamu belajar tari bunga jumpo posisi berdiri, kita lanjutkan sekarang adalah posisi duduk. Jadi dalam posisi gerakan yang berurutan F atau yang kita akan lihat pada gambar ya, kita amati gambarnya. Itu ada dua gambar ya. Tangan kita ya, yang kanan ada di bahu. Coba kita lihat pada petunjuk. Nah, tangan kanan di bahu, coba diangkat. Tangan kanan kamu pegang di bahu dan tangan kiri kamu di paha. Nah, itu silang tangannya ya. Jadi tangan kanan di bahu, tangan kiri di paha, tapi paha sebelah kanan. Coba itu perhatikan. Nah, kalau sudah ya, kita tepuk 2 kali secara bersama. Pruk pruk. Nah, kita tepuk 2 kali. Nah, yang ketiga, lakukan secara bergantian kanan dan kiri ya. Jadi bergantian. Pertama, tangan kanan yang di bahu. Nanti yang kedua, tangan kanannya tinggal yang ada di paha ya. Coba kita praktekkan yuk. Yang pertama, tangan kanan di bahu, tangan kiri di paha. Kita tepuk 2 kali. Pruk pruk. Gantian yuk. Pruk pruk. Nah, sudah? Nah, kalau sudah, itu ada 4 kali 8 hitungan. Nah, kamu nanti akan mempraktekkan sampai 8 kali ya. Nah, untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan gerakan berikutnya, yaitu gerakan yang G, urutan G. Yuk, posisi tangannya itu lihat lagi. Nah, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Yuk, tangan kanan kamu mana? Angkat, berdiri, terus tangan kiri memegang siku. Nah, yuk tangan kirinya. Nah, kalau sudah, tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku, berarti bergantian ya. Nah, coba sekarang diganti. Nah, tangan kirinya sekarang yang berdiri. Yuk, lakukan. Yuk, tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Yuk, coba yuk. Tepuk 2 kali. Maksudnya kamu tangan yang memegang siku itu kamu tepukan. Pruk pruk 2 kali. Pruk pruk 2 kali ya. Ya, coba lakukan. Pruk 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 pruk. Nah, itu sudah 2 kali 2 kali. Lah, itu sampai 8 kali. Nah, untuk menyingkat waktu lagi kita lanjutkan gerakan yang berikutnya. Yuk, gerakan berikutnya. Kedua tangan tepuk lurus ke depan. Nah, lurus ke depan. Terus tepuk ke tengah. Nah, setelah ke depan, tepuk ke tengah. Nah, setelah ke tengah, terus tepuk ke atas. Rock, ya. Terus tepuk lagi ke tengah. Rock. Nah, saat kamu tepuk ke atas, badannya diangkat. Yuk, coba lakukan sekali lagi. Tangan tepuk lurus ke depan. Rock. Tangan tepuk ke tengah. Rock. Tepuk ke atas, badan diangkat. Rock. Nah, nah, itu gerakan tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah, tepuk ke atas. Nah, saat tepuk ke atas, badan diangkat.
Nah, itu hitungannya juga 4 kali 8. Ya. Kita lanjutkan lagi. Yuk, sekarang kamu posisi tangannya di lantai ya. Nah, serong ke kanan dan ke kiri. Nah, kamu serong ke kanan dan ke kiri. Coba sekarang tangan kamu, telapak tangan kamu memegang lantai, posisinya serong kanan. Nah, praktekkan serong kanan. Rock. Dan sekarang ke kiri pindah. Nah, ditarik ke atas dan lurus serong ke kanan dan ke kiri. Berarti kamu kedua tangan memegang lantai. Posisi serong ke kanan dan ke kiri. Saat ditarik ke atas dan lurus serong ke kanan dan ke kiri. Kamu tarik ke atas. Tangan kamu tarik. Terus pindah ke serong ke kiri. Itu juga hitungannya 2 kali 8. Nah, kalian telah belajar gerakan tari bungo jumpo pada posisi duduk. Nah, untuk lebih menghafalkannya, lebih bagus lagi gerakannya, nanti kamu bisa ulangi lagi dibimbing oleh ibu atau kakak kamu di rumah ya. Nah, jadi sekarang kesimpulannya bahwa tari bungo jumpo pada posisi duduk dan berdiri dalam gerakan tari disebut level gerak tari ya. Level gerak tari merupakan tingkat jangkauan gerak atau tinggi rendahnya gerak. Nah, ada 3 level gerak tari, yaitu level rendah, sedang, dan tinggi. Nah, selamat berlatih, semoga menjadi penari yang profesional ya saat pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan ada tugas dari Bu Guru, ditulis di buku tugas kalian ya. Apa saja yang termasuk protokol kesehatan yang berkaitan pencegahan COVID-19. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.